Lur, kue putu ternyata nggak cuma ada di Pulau Jawa. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah juga ada kue putu. Tepatnya kue putu rono. Kalau biasanya kue putu terbuat dari tepung beras, di sini kue putu terbuat dari ketan dan biasa disajikan bersama kelapa parut dan sambal rono alias sambal ikan teri. Kali ini aku akan memadukan ciri khas kue putu pada umumnya dengan yang berada di Kota Palu. Aku akan membuat kue putu rono dari tepung beras, Lur. Tepung beras memang sering dijadikan bahan utama untuk membuat kue tradisional Indonesia. Tepung beras merupakan salah satu tepung yang rendah gluten. Kandungan seratnya pun tinggi, sehingga sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan meningkatkan kesehatan hati. Sementara aku menyiapkan tepung beras, Ibu Rodia mengolah bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, tomat, cabai merah, dan garam. Aduk semua bumbu sampai halus. Tumis bersama ikan rono sampai bumbu meresap. Cetakan bambu iki yang paling khas dalam membuat putu. Di daerah manapun cetakan putu ya pasti seperti ini bentuknya. Nah, kalau biasanya isian kue putu adalah gula merah, kali ini menggunakan sambal rono. Rasanya bukan lagi gurih manis, tapi gurih pedas, Lur. Inilah kekayaan kue tradisional Indonesia, Lur. Satu jenis kue, tapi punya beragam rasa yang disesuaikan oleh kesukaan masyarakat setempat. Kue putu rono ini biasa disajikan saat upacara adat dan acara besar lainnya di Kota Palu. Aku ya beruntung banget, Lur, bisa menikmati gurih, legit, dan pedasnya kue putu rono ini. Indonesia memang kaya akan jajanan tradisionalnya, yo. Mantap, Lur. Termasuk dalam wilayah Gunung Kidul, Dusun Kendal, Desa Giring, Kecamatan Paliyan merupakan daerah yang cukup subur. Beragam hasil bumi dan hasil kebun menjadi berkat tersendiri dan seringkali menjadi komoditi,
Salah satunya adalah tumbuhan pisang. Dalam dunia kuliner, daun serta buah dari tumbuhan iklim tropis ini memang biasa dimanfaatkan serta digunakan sebagai bahan dasar maupun proses pembuatan olahan makanan. Bahkan di beberapa wilayah Indonesia, batang muda serta jantung atau bunga dari buah pisang juga diolah sebagai bahan dasar masakan. Namun bagi masyarakat di Desa Giring, Kabupaten Gunung Kidul, bonggol atau akar dari pohon pisang juga dapat diolah menjadi bahan dasar masakan tradisional khas wilayah Jogja yang cita rasanya sudah sangat melegenda, yaitu gudeg. Untuk dijadikan bahan dasar masakan, bonggol atau akar pohon pisang tidaklah sembarangan. Masyarakat biasanya hanya menggunakan bonggol dari pohon pisang jenis kepok yang masih muda atau yang belum berbuah. Pisang kepok memang sengaja dipilih sebagai bahan dasar masakan karena teksturnya yang kandungan airnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan jenis pisang lain. Selain itu, bonggol pisang yang masih muda belum terlalu padat atau keras teksturnya, sehingga lebih mudah dan cepat ketika diolah atau dimasak menjadi gudeg. Bonggol pisang yang sudah dikupas dan dipisahkan dari batangnya kemudian diserut atau diiris tipis layaknya dalam proses pengolahan rebung. Kemudian dicuci terlebih dahulu agar kandungan getah setidaknya berkurang. Sementara aku mempersiapkan bonggol pisang bersama Pak Noto, khusus untuk urusan bumbu, Ibu Ngatini yang bertanggung jawab. Sebagai awalan, Ibu Ngatini pun menyiapkan santan kelapa sebagai menambah karakter dari masakan yang memiliki cita rasa manis serta gurih ini. Setelah santan siap, kemudian beragam bumbu wajib seperti kemiri, bawang merah, bawang putih, laos, dan juga terasi pun dihaluskan bersama. Selanjutnya, sebagai kunci cita rasa serta identitas warna masakan khas Jogja ini, tak lupa gula merah serta daun jati kering pun ditambahkan dan dihaluskan bersama hingga tercampur merata bersama dengan bumbu lainnya. Bu, ini Bu, bonggol pisangnya Bu. Oh ya, Ibu yang masak ya, Gundul masak telur. Oh ya Bu. Proses pembuatan olahan gudeg bonggol pisang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahan gudeg yang terbuat dari nangka muda atau masyarakat sering menyebutnya gori. Bonggol pisang yang sudah dicincang atau diserut dimasak berbarengan dengan bumbu dan santan hingga bumbu meresap dan juga tekstur dari bonggol pisang melunak. Hanya saja proses perebusan gudeg bonggol pisang ini sedikit lebih cepat, sekitar 5 jam bila dibandingkan dengan proses gudeg terbuat dari nangka muda. Masakan gudeg memang seringkali biasa disajikan dengan beberapa bahan tambahan seperti ayam maupun telur ayam yang berfungsi sebagai lauknya. Bila biasanya telur ayam direbus terlebih dahulu sebelum dimasak bersama sayur gudeg, namun kali ini aku mencoba berkreasi. Telur ayam dimatangkan dengan cara dibakar langsung ke dalam bara api. Proses pematangan telur ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam teknik masak telur. Dengan teknik dibakar langsung seperti ini, cita rasa seperti aroma telur ayam menjadi semakin gurih dan memberikan sensasi aroma lebih harum. Bu, ini telur bakarnya Bu. Oh ya, makasih ya. Masakan gudeg dinyatakan sudah matang atau sudah siap saji apabila warna dari bahan-bahan sudah berubah warna menjadi merah kecoklat-coklatan
dan tekstur bonggol pisang sudah lembut atau lunak. Keunikan masakan gudeg khas Gunung Kidul ini, karakter dan tekstur bonggol pisang yang renyah layaknya rebung. Selain itu, rasanya juga yang tak kalah nikmat bila dibandingkan dengan gudeg nangka muda. Sebagai sajian masakan, gudeg bonggol pisang termasuk olahan makanan yang juga syarat akan nilai gizi. Berdasarkan penelitian, selain mengandung karbohidrat layaknya nangka, bonggol pisang mengandung juga banyak vitamin A, B, C, dan E, serta kaya mineral seperti kalium, fosfor, dan juga zat besi. Selain itu, dalam bonggol pisang juga terdapat senyawa antipiretik yang berfungsi sebagai pereda demam serta membantu mengurangi peradangan pada tubuh bila dikonsumsi.